you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Jadi kejadian ini sekitar 13 tahun yang lalu, ketika usia saya masih 6 tahun. Nah, jadi waktu itu tuh saya tinggal bersama nenek saya. Jadi rumahnya itu adalah rumah zaman dulu yang cukup luas. Nah, kebetulan di dalam rumah itu banyak sekali barang-barang antik. Jadi kebanyakan isinya itu adalah lemari-lemari jati. Karena kebetulan juga kakek saya adalah pembuat furniture. Jadi dia sering membuat barang-barang dari jati. Nah, jadi waktu itu tuh kejadiannya tuh malam sekitar jam 9. Nah, waktu itu saya berada di kamar bersama nenek saya. Saya biasanya tertidur sekitar jam 10. Nah, ketika akan tidur, saya biasanya dibacakan dongeng dan cerita-cerita. Nah, kebetulan kamar nenek saya itu kan, jadi sebetulnya itu tuh bukan kamar, tapi itu adalah ruangan tengah. Jadi ruangan tengah itu cukup panjang lah. Kebetulan ruangan tengah itu disekat pakai lemari yang sangat besar. Nah, terus di depannya itu ada kayak meja rias gitu, meja rias yang ada kacanya. Nah, jadi waktu itu saya sambil tiduran di kasur itu, saya menatap ke meja rias. Tatapan saya waktu itu benar-benar kosong. Saya terus melihat selama beberapa menit, dan tiba-tiba saya melihat sesosok makhluk yang begitu besar. Tingginya mungkin sekitar 2 meter, dengan dipenuhi bulu, lalu matanya berwarna merah. Dia seperti akan menerkam saya dengan tanduknya yang begitu panjang dan gigi taring. Dia seperti meraung-raung. Lalu setelah itu saya pun bertanya kepada nenek saya, "Mih, itu apaan? Kok ada makhluk gede banget?" Terus nenek saya pun hanya menjawab, "Mana, gak ada apa-apa, mungkin itu hanya hayalan." Mungkin nenek saya juga tidak percaya karena waktu itu saya juga masih kecil. Jadi mungkin hanya dianggap berhayal. Tapi semakin lama makhluk itu semakin menyeramkan dan saya semakin ketakutan. Akhirnya saya pun menangis. Saya menangis, menjerit, pergi ke sana, pergi." Saya menjerit-jerit, berteriak, namun makhluk itu semakin menyeramkan dan semakin jelas terlihat. Bulunya yang begitu lebat membuat saya semakin takut dan bergetar. Karena waktu itu teriakan saya begitu kencang, akhirnya tetangga saya datang ke rumah. Lalu dia langsung menghampiri ke kamar. Lalu orang itu bertanya kepada nenek saya, "Mih, eta si Ujang kenapa? Kok dari tadi teriak-teriak terus?" Ini katanya gak tahu, tadi tuh dia lihat makhluk yang serem. Terus tiba-tiba dia nangis ngejerit-jerit.
kayaknya dia kerasukan atau gimana, gak tahu. Nah, setelah itu tetangga saya itu memanggil Ustadz. Setelah tidak berselang beberapa lama kemudian, Ustadz itu datang menghampiri saya. Lalu dia akhirnya mengobati saya dengan dia mengobati saya. Lalu saya seperti dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan bacaan lainnya. Lalu kepala saya diusap. Setelah itu memang makhluk itu menghilang. Dan akhirnya saya pun tenang. Nah, setelah itu semakin banyak warga yang datang ke rumah saya. Mungkin ada sekitar 10 orang atau lebih. Dia berkerumun. Mereka menenangkan saya ya, waktu itu masih sangat kecil, sangat belia, bahwa itu tuh cuma hayalan, itu tuh gak nyata. Namun tiba-tiba setelah saya sudah mulai tenang, makhluk itu kembali terlihat. Tapi tidak terlihat sosoknya secara langsung, tapi dia ada di dalam kaca itu. Samar-samar makhluk itu masih terlihat di kaca. Dan ketika saya melihat ke belakang, kan di belakang itu jadi kasurnya itu kan kasur dari kayu gitu, kayu jati. Dan ketika melihat ke belakang itu selalu ada pantulan dari kaca itu. Nah, saya melihat bahwa di pantulan itu pun ada makhluk tersebut. Lalu saya menunjuk-nunjuk lagi. Itu masih ada makhluknya. Dia belum pergi. Dia masih ada. Namun orang-orang pun udah tenang, gak apa-apa, gak bakal ngapa-ngapain dia cuman pengen kenalan doang, katanya gitu. Ya udah, akhirnya saya pun ditenangkan kembali, dan akhirnya saya pun dipindahkan dari kamar itu, dan akhirnya saya tidur di ruangan lain. Dan syukurnya sampai pagi saya tidak mengalami kejadian itu lagi. Dan setelah kejadian itu sampai beberapa belas tahun saya tidak pernah mengalaminya lagi. Dan tempat yang dulunya kamar nenek saya itu sekarang sudah direnovasi, lalu dikembalikan lagi menjadi ruangan tengah. Tapi memori-memori kelamnya itu masih tetap terbayang. Ketika saya melewat ke situ, pasti auranya beda. Saya selalu merasa merinding. Dan itu pengalaman horor pertama. Dan sampai sekarang saya belum pernah mengalaminya lagi. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.